Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati dan kita akan masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia. Saat ini kami ada di hadirat-Mu. Kami mau menanti-nantikan Bapa di sorga berbicara bagi kami lewat firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang kami dengar, yang akan mengubah kami, membentuk kami menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki. Karena kami rindu kehidupan kami ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Hamba-Mu ini hanyalah alat ya Bapa. Sampaikanlah apa yang harus hamba sampaikan, supaya setiap perkataan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar saat ini mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya tentu kita semua menyadari bahwa
tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Dan bahkan kita tahu benar bahwa masa hidup kita di dunia ini singkat. Karena seperti yang firman Tuhan katakan, hanya 70 tahun. Itu pun kalau kita bisa mencapai usia 70 tahun. Nah saudaraku, dalam kehidupan ini ada banyak hal yang seringkali kita tunda. Karena kita menganggap bahwa penundaan itu tidak mengandung resiko yang tinggi. Jadi kita bisa menunda pekerjaan apapun, seringkali kita tunda. Kita anggap itu hal biasa. Tetapi pernahkah kita menyadari bahwa kalau kita terbiasa menunda apa yang seharusnya kita selesaikan, kita menunda karena kita menganggap itu tidak mengandung resiko yang tinggi, yang bisa mendatangkan bahaya atas hidup kita, atau yang dapat mencelakakan kehidupan kita, lalu kita menunda itu karena kita menganggap masih bisa diselesaikan besok hari. Saudaraku, kebiasaan seperti ini tanpa kita sadari akan menjadikan kita sebagai orang yang ceroboh. Apalagi kita hidup sebagai orang percaya. Kalau kita terbiasa menunda pekerjaan-pekerjaan di dalam hidup kita, maka untuk perkara yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, menyangkut kehidupan kekal kita, kita juga tidak akan serius untuk memperkarakan akan hal itu atau untuk mengerjakan akan hal itu. Kita pasti akan menunda karena kita berpikirkan masih ada waktu. Kalau hanya mencari Tuhan, masih ada waktu. Jadi untuk mencari Tuhan itu, kita menjadikan hal ini sebagai hal yang tidak penting di dalam kehidupan kita. Padahal kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, di dalam Yesaya 55 ayat 6, firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ini artinya, lebih daripada apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini, mencari Tuhan adalah satu-satunya pekerjaan yang utama yang harus kita kerjakan, yang tidak boleh kita tunda. Karena ini menyangkut masa depan kehidupan kita di kekekalan. Kalau firman Tuhan katakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, artinya suatu saat nanti ada masa di mana kita tidak bisa menemukan Tuhan lagi. Kapan waktu itu? Waktu itu adalah ketika kita sudah menutup mata. Kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk mencari Tuhan. Kalau kesempatan untuk mencari Tuhan ini sudah tidak ada lagi, maka kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk berubah. Kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat. Bahkan lebih daripada itu, kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk diampuni. Jadi kalau firman Tuhan katakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, itu artinya lebih dari segala sesuatu yang sedang kita kerjakan di dalam hidup ini. Mencari Tuhan harus menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita, melebihi apapun. Dan perhatikan baik, ini tidak boleh ditunda. Kalau untuk perkara-perkara yang lain, seringkali kita menunda, baik itu pekerjaan atau persoalan apapun, kita menunda untuk menyelesaikannya. Tetapi persoalan kekekalan kita tidak boleh menunda. Kenapa kita tidak boleh menunda waktu untuk mencari Tuhan, menemukan Tuhan? Karena kita tidak pernah tahu kapan masa hidup kita di dunia ini berakhir. Kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan tiba atas kehidupan kita. Dan itu bisa terjadi setiap saat. Jadi kita tidak boleh menunda untuk mencari Tuhan. Karena ketika kita mencari Tuhan, maka kita akan terus diajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan.
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan itulah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Orang yang tidak serius mencari Tuhan, ia tidak akan pernah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus ia lakukan di dalam hidupnya. Nah, kalau kita tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kita lakukan, pada akhirnya segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan satu hal yang harus benar-benar kita sadari dan harus membuat kita merasa gentar, kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan di sepanjang umur hidup kita, kita tidak akan pernah memiliki hidup yang kekal. Perhatikan itu. Saya ulang sekali lagi, kalau kita tidak pernah hidup melakukan kehendak Tuhan di sepanjang umur hidup kita, maka kita tidak akan pernah memiliki hidup yang kekal. Karena apa? Karena orang yang akan memiliki hidup yang kekal hanyalah orang-orang yang selama hidup di dunia ini, hidupnya hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Oleh karenanya saat ini seharusnya kita memiliki satu kesadaran, seolah-olah kita sudah tidak punya waktu lagi untuk mencari Tuhan. Lalu kita pergunakan kesempatan hidup yang singkat ini untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kenapa? Karena seharusnya sebagai orang percaya kita tahu dunia ini sedang lenyap. Dunia ini sedang berjalan menuju kehancuran. Lalu apa yang kita harapkan dari dunia ini? Saat ini kalau kita tidak serius untuk mencari Tuhan, saya harus katakan dengan tegas sekali lagi, kita tidak akan pernah memiliki hidup yang kekal. Firman Tuhan katakan begini, kalau kita melihat 1 Yohanes 2 ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Firman Tuhan ini sudah tidak perlu ditafsirkan macam-macam lagi. Sebab firman Tuhan sudah mengatakan dengan sangat jelas. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Jadi kalau kita hanya mempergunakan waktu hidup kita untuk mengejar perkara-perkara yang tidak bernilai kekal, untuk mengejar perkara-perkara yang sementara, yang fana, yang sia-sia, maka pada akhirnya kita tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Dan seperti yang firman Tuhan katakan, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Atau dengan kata lain, orang yang melakukan kehendak Allah akan memperoleh hidup yang kekal. Lalu pertanyaannya, kalau selama hidup kita yang kita kejar hanya apa yang kita inginkan, yang kita anggap itu menyenangkan bagi kita, memuaskan bagi kita, itu menyukakan hati kita, itu memberikan kebahagiaan hidup bagi kita, pada akhirnya kita sama sekali tidak menyediakan waktu, tidak serius untuk sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup melakukan kehendak Tuhan? Artinya kalau kita tidak hidup melakukan kehendak Tuhan, maka pada akhirnya di ujung kehidupan nanti, di kekekalan nanti, kita tidak akan pernah memiliki hidup yang kekal. Atau seperti yang firman Tuhan katakan, kita tidak akan hidup selama-lamanya. Lalu kemana kita? Tidak ada tempat yang lain. Kita akan terbuang ke dalam kehinaan dan kengerian yang kekal. Yang sama dengan kita akan terbuang ke dalam kebinasaan. Atau dengan kata lain, akan mengalami kematian yang kedua. Dan tempatnya adalah di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah yang firman Tuhan katakan. Jadi mari kita sadar, kalau untuk perkara-perkara dunia ini bisa kita tunda, tetapi untuk perkara kekekalan, untuk masa depan kehidupan kita di kekekalan, jangan ditunda. Tidak boleh ditunda. Kita harus mengambil keputusan untuk mencari Tuhan sebelum terlambat. Temukan Tuhan
supaya ketika kita menemukan Tuhan, kita akan diubah, kita akan dibaharui, kita akan dibentuk menjadi pribadi seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu menjadi pribadi yang benar-benar serupa dengan Kristus. Artinya, batinnya kita benar-benar serupa dengan Kristus. Inilah standar hidup orang percaya yang harus kita capai. Sebab jika tidak, kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Allah. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita. Lalu kita mau mengambil keputusan, mempergunakan sisa waktu hidup kita hanya untuk mencari Tuhan lebih daripada apapun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Ampuni kami, kalau selama ini banyak waktu hidup kami yang kami sia-siakan. Seharusnya kami sadar bahwa kesempatan hidup yang Engkau berikan bagi kami saat ini harus kami pergunakan untuk terus mencari Engkau, untuk terus membangun persekutuan dengan Engkau ya Tuhan, untuk menemukan Engkau, supaya kami boleh belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, lalu kami hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah di sepanjang sisa umur hidup kami sampai waktu-Mu tiba bagi kami, supaya pada akhirnya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami dan memberkati kami. Lalu saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.